Salam sejahtera Bapak Ibu dan juga saudara terkasih. Tema renungan kita pada hari ini, persembahan janda miskin. Tertulis dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Entah iman seperti apa yang dimiliki ibu janda yang miskin itu. Dalam kekurangannya, ia tetap memberi, seolah ia tidak khawatir tentang hari esoknya. Bisa jadi itulah uang yang tersisa yang ia miliki. Jika kita bayangkan saat ini, bisa jadi ia kemudian tidak bisa membeli nasi uduk untuk sekedar sarapan. Bisa jadi ia berjalan kaki untuk pulang ke rumah, tidak bisa naik angkot lagi. Penulis Injil Markus memang lebih memberikan porsi memuji tindakan orang miskin ketimbang kepada orang kaya. Di Markus 10 ayat 22 misalnya, ia menuliskan ironi orang kaya yang begitu mencintai hartanya ketimbang apa yang disebut kerajaan Allah. Perlu dicatat, ini bukan soal seseorang harus menyerahkan harta atau seseorang tidak boleh kaya. Sama sekali tidak. Ini tentang sikap pada kekayaan. Dari kecenderungan penulis Injil Markus ini, kita dapat merenungkan setidaknya 3 hal. Pertama, orang miskin dan kaya dapat berlaku hidup tulus dalam mencintai Tuhan, tanpa terjebak pada status kaya miskin. Kedua, Yesus perlu mendidik para murid untuk menyadari ketulusan semacam itu. Dalam hal ini, ketulusan janda yang miskin. Sikap peka semacam itu dengan demikian perlu juga ditanamkan kepada anak-anak kita supaya mereka tahu fungsi iman dan harta dalam tingkah laku bersama sesamanya. Ketiga, hidup itu soal memberi, bukan soal menggenggam. Selain memberi adalah perintah Tuhan yang kita dapati nyaris di semua agama. Orang yang menggenggam biasanya malah kekurangan berkat. Jika bukan berkat finansial, ia berkekurangan berkat damai di dalam diri. Anda bisa temukan betapa relevannya firman ini. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Amin.